Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto, saya dari jurusan Sejarah Sosiologi angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya, yaitu tentang hubungan keterkaitan antara politik, negara, dan kekuasaan. Yang pertama kita akan membahas yaitu politik. Politik di sini merupakan proses pembentukan dan dukungan kekuasaan dalam masyarakat, antara lain yang berwujud proses pembuatan keputusan bersama oleh masyarakat dan disetujui oleh negara. Di dalamnya juga ada fungsi-fungsi yang mendukung adanya aspek-aspek tersebut, yaitu yang pertama tentang struktur politik merupakan gabungan dari sosialisasi politik, rekrutmen politik, alkulturasi. Yang kedua, konstitusi dan ideologi merupakan sebuah politik yang menentukan pola hubungan yang mengatur antara negara serta baik identitas maupun pada dasarnya dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu akan membahas tentang kekuasaan politik. Di sini kekuasaan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu semua orang yang memiliki kekuasaan harus bertanggung jawab dengan apa yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu akan terwujudnya kedaulatan. Kedaulatan merupakan hak negara untuk mengemukakan pendapat yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Dari sumber di atas juga diambil kesimpulan bahwa pembagian kekuasaan lembaga yang bertingkat kepada daerah atau pemerintah dan pembagian kekuasaan dengan lembaga-lembaga tertentu. Baik, yang ketiga akan membahas tentang pembagian kekuasaan. Di sini pembagian kekuasaan juga dilihat dari segi bentuk negara. Negara tersebut adalah dalam bentuk negara federasi atau negara kesatuan. Pembagian yang akan dilakukan oleh beberapa tokoh ahli yaitu MacIver juga membedakan dua fungsi negara, yaitu fungsi untuk pemerintah pusat, fungsi untuk pemerintah daerah, dan tugas-tugas yang diawasi oleh pemerintah pusat. Menurut Aristoteles ada 3 pembagian fungsi. Yang pertama adalah lembaga pertimbangan negara, yang kedua adalah pemerintahan, yang ketiga dengan the rule of law. Menurut John Locke, kekuasaan yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya akan membahas tentang negara. Negara adalah sebuah keterkaitan dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan dengan berpedoman pada undang-undang yang telah ditentukan oleh beberapa pandangan atau presiden yang telah disetujui. Di dalam itu ada beberapa unsur yang harus disepakati bersama untuk melaksanakan politik. Yang pertama adalah sumber politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan kekuasaan, lembaga penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi yang harus dilakukan dalam melaksanakan kekuasaan di dalam negara. Yang ketiga adalah tujuan politik yang hendak dicapai. Dari hal di atas juga diambil beberapa kesimpulan dengan adanya dampak. Yang pertama adalah dampak terjadinya politik, yaitu adalah akan terjadinya konflik. Yang kedua akan terjadinya perselisihan pendapat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang ketiga adalah penyelenggaraan yang tidak terima oleh masyarakat dengan adanya konflik atau demonstrasi. Yang keempat adalah masyarakat akan menolak keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.